Assalamualaikum teman-teman online, apa kabar? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi bersama saya Nova di channel Strudel Journey dari Austria. Di vlog ini, saya mau membahas mengenai pandemik corona. Seperti yang kita semua tahu, bahwa wabah corona masih belum berakhir dan ini sudah lebih dari setahun dan tidak ada yang tahu kapan wabah ini berakhir. Dan pastinya pemerintah di tiap negara mengupayakan secara maksimal peraturan-peraturan yang ditetapkan agar tidak banyak korban yang berjatuhan. Seperti di Austria, sejak tanggal 8 Februari 2021, jika kita mau ke salon untuk gunting rambut atau untuk warnain rambut atau mau ke salon kecantikan, itu wajib melakukan tes COVID-19. Sampai segitunya pemerintah di Austria itu menerapkan peraturannya. Padahal pengunjung salon pakai masker dan juga pekerja di salon juga pakai masker. Tapi tetap kita harus melakukan tes COVID-19 sebelum ke salon. Tesnya dilakukan di apotik atau di tempat-tempat yang ditunjuk pemerintah. Dan tesnya ini gratis. Dan juga kita bisa melakukan tes mandiri di rumah. Jadi pemerintah Austria memfasilitasi untuk penduduknya bisa melakukan tes mandiri di rumah. Dan alat tesnya seperti ini. Jadi kita nanti kalau ke apotik kita butuh alat tes ini, kita hanya bawa kartu asuransi, lalu sama pihak apotik dikasih satu pak ini. Ini isinya untuk 5 kali tes. Tujuan dari tes mandiri ini sebenarnya untuk kita tahu aja sih kita ini tertular atau enggak. Walaupun kita tidak melakukan banyak aktivitas di luar rumah, tidak menutup kemungkinan kalau kita tertular atau kita bertemu dengan orang-orang yang tanpa gejala. Di sekolah-sekolah di sini, juga di perkantoran, di tempat bekerja seperti swalayan, ataupun di mall, mereka pun melakukan tes rutin secara mandiri pakai alat ini. Nah, karena minggu lalu suami saya mau ke salon, sebelum beliau melakukan tes di apotik, beliau penasaran. Jadi minta saya untuk melakukan tes gitu. Ya udah, jadi saya tes suami saya pakai alat ini. Kita simak videonya ya. Oke teman-teman, kita buka ya di dalamnya. Isinya seperti apa? Ini ada buku petunjuknya. Jadi di dalam boxnya itu ada 5 pieces antigen rapid test kaset. Lalu ada 5 pieces ini ya, disposable sampling swab untuk ambil samplingnya. Terus ada extraction tubenya,
dan juga ada cairannya. Lalu caranya gimana? Kita buka petunjuknya. Nah, petunjuknya ada gambar-gambarnya, lebih enak. Ini ada petunjuk gambar bagaimana kita ambil sampelnya dari hidung. Jadi posisi kepalanya sekitar 70 derajat kemiringannya. Nah, seperti ini ya gambarnya ya. Lalu ada cara-cara yang lalu ikuti cara seperti gambar ini. Nah, ini ada apa? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini pertama si cairannya masuk dulu ke tuba. Terus sampelnya itu dimasukin ke tuba. Terus yang ketiga apa sih? Tubanya diambil. Terus yang keempat ini ditutup. Lalu yang kelima dimasukinnya itu 3 tetes aja. Yang keenam, kita bisa baca hasilnya sekitar 10 hingga 20 menit. Jadi nanti hasilnya itu positif, negatif, atau ungültig. Ungültig itu berarti invalid. Bisa terjadi karena misalnya sampel dari hidungnya nggak keambil sempurna gitu. Seperti itu teman-teman. Ini sampelnya Pak Suami. Sisa 28 detik. Jadi belum 10 menit sudah keluar hasilnya. Dan ternyata di C. Berarti negatif. Nah, ini mau tunggu sampai di menit ke-20. Seperti petunjuk yang ada di sini. Semoga hasilnya tetap negatif. Oke, ini sudah menit yang ke-20. Dan hasilnya negatif. Alhamdulillah. Sekarang tanggal 15 April jam 22.36. Nah, ini suami mau tes COVID yang kedua. Waktu pertama sudah tes hari Minggu tanggal 11 April. Nah, karena hari Sabtu ada janji sama salon, suami mau gunting rambut, jadi mau dites dulu. Nanti tes yang akurat sih di apotik. Nah, di apotik mau tesnya besok Jumat. Kayaknya malam deh. Nanti yang dari apotik itu yang akan dibawa ke salon. Nah, ini prates dulu sebelum tes di apotik. Oke, sekarang mau mulai. Sekarang saya mau siapin tubenya sama cairannya.
Oke, ini harus di ubuk-ubuk 10 detik. Wenn wir jetzt nicht bald dieses Gesetz auf den Weg bringen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Gesetz möglicherweise in Kraft tritt, wo wir die Pandemie schon hinter uns gelassen haben, zumindest zu großen Teilen. Hoffentlich auch, dass wir das bald mal schaffen, ja. Und dann haben wir eine Situation, dass wir erst im Nachhinein bewerten können, was wir besser gemacht werden. Das ist ja auch wichtiger. Udah gitu, saya tutup. Lalu ditetesin di kasetnya. Ditetesnya 3 drop aja. 1, 2, 3, ya cukup. Nah, sekarang ditunggu sampai 10 menit. Verunsichern die Bevölkerung und helfen uns im Pandemie-Management dann letztlich auch nicht weiter. Werden Corona-Daten eigentlich etwas übersichtlich? Viele werden von den Bundesländern erhoben, teilweise auch vom Bund. Vor allem geht es hier um Daten aus Krankenhäusern, speziell Intensivstationen, aber auch Infektionszahlen. Die Sozialversicherung Datenschützern ist das nicht ganz. Ini sisanya masih 7 menit lagi. Tapi sudah keluar itu hasilnya. Tapi tetap kita tunggu 10 hingga 20 menit. Udah 10 menit. Hasilnya ini. C berarti negatif. Tapi kita tunggu lagi sampai 20 menit. Jadi ini sisanya. Ini sisa 7 detik lagi. Dan hasilnya tetap negatif. Alhamdulillah. Dan ini hasil yang hari Minggu dites, masih disimpan. Hari ini hari Sabtu. Dan suami saya ada rencana ke salon. Tapi syaratnya adalah 1, harus bikin janji dulu beberapa hari sebelumnya, dan juga bawa hasil tes COVID negatif. Nah, karena hari ini mau ke salon, jadi kemarin sore suami ke apotik untuk tes COVID. Sebenarnya di rumah sudah dites, tapi tes yang dilakukan sendiri itu tidak berlaku jika kita ke salon. Jadi hasil tes COVID yang dilakukan di apotik dikirim via SMS. Nah, seperti ini. Kemarin sore suami sudah tes dan ini hasilnya. Klik yang biru ini, link ini. Lalu kita masukkan tanggal lahir. Ini saya cut dulu ya, karena rahasia. Setelah dimasukkan tanggal lahir, ini hasilnya. Langsung ada negatif, tapi harus diperlihatkan PDF-nya ke salonnya itu. Di supermarket jual juga untuk antigen tes, sama juga 5 tes. Harganya segini, sekitar 250.000. Kalau di apotik gratis.
Buatan mana ya? Made in China juga tuh.